Proses audit kinerja dengan dosen mata kuliah Dr. Jenny Morasa, SE, MSI, AK, CA. Materi dari kelompok 12 dengan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Jennifer Supit, yang kedua Yohana Kaawon, yang ketiga Maureen Hosang, yang keempat Arcelia Rumetor, yang kelima Victoria Paat, yang keenam Yulika Bonte, yang ketujuh Alicia Lanipi. Struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit baik audit keuangan, audit ketaatan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit lainnya terletak pada tugas-tugas spesifikasinya pada masing-masing tahapan audit yang menggambarkan kebutuhan dan masing-masing audit. Secara umum, struktur audit terdiri atas yang pertama tahap-tahap audit, yang kedua elemen masing-masing tahap audit, yang ketiga tujuan masing-masing elemen, keempat tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit pada slide sebelumnya, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan, kedua tahap pengauditan, ketiga tahap pelaporan, dan yang terakhir tahap penindaklanjutan. Tabel struktur audit kinerja. Tahap yang pertama yaitu tahap pengenalan dan perencanaan dengan elemen yang pertama yaitu survei pendahuluan dan yang kedua review sistem pengendalian manajemen. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap audit dengan elemen yang pertama yaitu review hasil-hasil program dan elemen yang kedua review ekonomi dan elemen yang ketiga yaitu review kepatuhan. Ketiga tahap pelaporan dengan elemen yang pertama persiapan laporan, elemen yang kedua review dan revisi, dan elemen yang ketiga pengiriman dan penyajian laporan. Kemudian yang terakhir tahap follow up dengan elemen yang pertama yaitu desain follow up, yang elemen yang kedua investigasi, dan yang terakhir elemen yang ketiga yaitu pelaporan. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. A. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, dan standar prosedur kerja. B. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari yang pertama, menganalisa sistem manajemen organisasi, kedua, membandingkannya dengan model yang ada, dan yang ketiga, mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam dua area. Yang pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Kriterianya, pertama, prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Kemudian yang kedua, terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Yang ketiga, pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. Dan yang keempat, terdapat dokumentasi yang menandai untuk menentukan integritas data. Area yang kedua yaitu kecukupan pelaporan data. Kriterianya yang pertama, data yang dikumpulkan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Pekerjaan audit pada tahap pengenalan dan perencanaan diharapkan mampu mempersiapkan dua buah dokumen, yaitu yang pertama, Memorandum Analisis atau Analytical Memorandum berisi identitas kelemahan-kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi perbaikan atas kelemahan tersebut. Yang kedua, Memorandum Perencanaan atau Planning Memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu untuk pekerjaan audit berikutnya. Tahapan audit.
tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, telaah hasil-hasil program atau program result review, yang kedua telaah ekonomi dan efisiensi atau ekonomi and efficiency review, dan yang ketiga telaah kepatuhan atau compliance review. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari A. Identifikasi lingkaran manajemen. Auditor harus familiar dengan lingkaran manajemen klien untuk memahami keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi organisasi. B. Perencanaan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Yang C. Struktur organisasi. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya dilokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. D. Kebijakan dan praktik. Komponen ini mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga legislatif dan diinformalkan dalam peraturan atau petunjuk administrasi yang mengacu pada sejumlah aktivitas yang harus dilaksanakan. E. Sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menelaah struktur pengendalian efektivitas, kelepatan logika, dan kebutuhan suatu organisasi. F. Pengendalian dan metode pengendalian. Komponen ini berhubungan dengan pengendalian internal, terutama accounting control dan administrative control. G. Sumber daya manusia dan lingkaran fisik. Komponen ini berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi tentang berbagai aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan. A. Praktik penempatan karyawan atau staffing practices. Komponen ini mengacu pada 1. Metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Metode dan prosedur yang digunakan untuk mengatur administrasi penggajian. 3. Metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. 4. Kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan. Dan 5. Affirmative action plans, yaitu rencana-rencana tindakan yang disetujui pihak-pihak tertentu. I. Analisis fiskal. Analisis fiskal diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomis, dan efektivitas unit organisasi yang dievaluasi. J. Investigasi khusus. Investigasi ini lebih diarahkan pada usaha untuk mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau peningkatan nilai ekonomis sebuah fungsi organisasi. Tahapan pelaporan. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu 1. Persiapan atau preparation. Pada tahap ini, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyimpan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. 2. Penelaahan atau review. Merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau auditor. 3. Pengiriman atau transmission. Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberikan tugas yang mengaudit dan kepala audit. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja, yaitu 1. Laporan kinerja harus tertulis secara objektif. 2. Auditor tidak boleh terlalu overstate. Dan yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai bukti yang kompeten. 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun yang buruk. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Selain berpedoman pada hal-hal pada slide sebelumnya, ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki atau dikembangkan oleh auditor yang mampu memperoleh dan menghasilkan laporan yang efektif. 1. Keahlian teknis. 2. Keahlian manajerial. 3. Keahlian interpersonal. Kekhususan laporan audit untuk audit kinerja terletak pada bagian pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Secara lebih rinci, laporan audit untuk audit kinerja terdiri atas 1. Pendahuluan, 2. Teks, 3. Referensi masalah. Dalam praktik, auditor harus melakukan hal-hal berikut dalam mengembangkan sebuah laporan audit.
1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual. 2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks. 3. Menyiapkan teks. 4. Menyiapkan laporan inti. 5. Menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Temuan audit merupakan building blocks laporan audit. Temuan audit merupakan penyajian secara tertulis atas permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan selama audit, yang mencangkup argumen yang logis dan komplit dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Tahap penindaklanjutan atau follow-up. Tahap tindak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow-up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: yang pertama, dasar pelaksanaan atau follow-up. Dasar untuk melakukan follow-up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, pelaksanaan review follow-up. Perencanaan manajemen untuk memberikan dasar untuk review follow-up. Yang ketiga, batasan follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan auditor, namun sebaliknya juga dihindari dari terjadinya follow-up yang overload. Implementasi rekomendasi. Pada audit kinerja, auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan secara proses audit. B. Implementasi oleh unit kerja. C. Implementasi oleh eksekutif. D. Peranan auditor dan pengimplementasian rekomendasi audit. E. Peranan legislatif dalam mengimplementasikan rekomendasi audit. Yang keenam, pemeriksaan kembali secara periodik. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai pekerjaan audit, sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit, dan isu-isu spesifik dapat diidentifikasi lebih awal pada proses perencanaan. Sekian presentasi dari kelompok 12, diucapkan terima kasih.